Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video termokimia tentang cara menghitung delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Langsung aja. Demikianlah video kita kali ini. Jika kalian kurang paham, kalian bisa mengulang kembali videonya dan menanyakan kembali ke Bapak Ibu di sekolah. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan cara menentukan delta H reaksi dengan cara menggunakan konsep hukum Hess. Nah, kalian sudah tahu sebelumnya bahwa untuk menentukan delta H reaksi itu bisa digunakan 4 cara. Yang pertama yaitu dengan cara eksperimen melalui kalorimeter, yang kedua dengan cara hukum Hess, yang ketiga dengan energi pembentukan, dan yang keempat dengan cara energi ikatan. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu dengan konsep hukum Hess. Misalnya begini ya, pada soal diketahui data entalpi reaksi sebagai berikut. Misalnya Ca ditambah setengah O2 menjadi CaO, delta H-nya diketahui min 635,5 kJ. Kemudian C ditambah O2 menjadi CO2, delta H-nya sekian. Kemudian yang ketiga ada Ca ditambah C ditambah setengah O2 menjadi CaCO3. Delta H-nya min 1207,1 kJ. Pertanyaannya, hitunglah perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksi dari reaksi berikut. Baik, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, yaitu CaO ditambah CO2 menjadi CaCO3, berapakah delta H-nya? Maka kalian perhatikan dulu zat-zat yang ada dalam reaksi ini. Yang pertama misalnya CaO. Kemudian lihat dari 3 contoh reaksi di atas, mana yang mengandung CaO. Nah, ditemukan di sini reaksi yang pertama mengandung CaO. Tetapi CaO di sini ada di sebelah kanan. Sehingga reaksi yang pertama ini harus kita balik, di mana apabila suatu reaksi itu dibalik, maka delta H-nya juga akan berubah dari negatif menjadi positif. Kita tuliskan, berarti CaO menjadi Ca ditambah setengah O2, delta H-nya yang tadinya negatif menjadi positif 635,5 kJ. Kemudian selanjutnya kita lihat CO2 di sini. Kembali lihat ke atas ke reaksi yang sudah diketahui, CO2 juga terdapat di sebelah kanan. Sehingga reaksi yang kedua pun juga kita perlakukan seperti reaksi yang pertama. Kita balik sehingga didapatkan CO2 menjadi C ditambah O2. Delta H-nya pun juga berubah, yang tadinya minus sekarang jadi positif 393,5 kJ. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat di sini ada CaCO3. Pada reaksi yang ketiga juga terdapat CaCO3 dan kebetulan sisinya juga sama. CaCO3 ada di sebelah kanan sesuai dengan soal yang diminta. Sehingga persamaan yang ketiga tidak perlu kita balik. Langsung kita tuliskan di bawahnya, yaitu CaS ditambah CS ditambah 1,5 O2 menjadi CaCO3. Delta H-nya juga tetap min 1207,1 kJ. Kemudian dari sini kita jumlahkan semuanya. Peraturannya, jika ada zat yang sama pada sisi yang bersebelahan, jika itu merupakan hasil penjumlahan, maka bisa dihilangkan. Misalnya, di sini di sebelah kanan ada Ca, di sebelah kiri juga ada Ca. Ini kita coret, jadi tidak perlu dijumlahkan lagi. Kemudian di sebelah kiri ada C, di sebelah kanan juga ada C. Kemudian di sini ada 1,5 O2, di sebelah kanan ada setengah O2 ditambah dengan O2, sehingga ini juga jadi 1,5 bisa dicoret dan ini bisa dicoret juga. Sehingga senyawa yang dijumlahkan CaO ditambah dengan CO2 menghasilkan
CaCO3. Nah, kalian cek apakah persamaan yang ini sesuai dengan yang ditanya atau yang diminta. Jika sudah sesuai, maka delta H hasil penjumlahannya merupakan penjumlahan dari delta H yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini kalau dijumlahkan hasilnya yang ini jadi plus, yang ini negatif. Hasilnya itu min 1,569 kilojoule. Ini adalah delta H yang dihasilkan dari reaksi dengan menggunakan cara atau konsep hukum Hess. Nah, ini bisa dimasukkan angka ini. Berarti hasilnya min 965,1 kilojoule. Nanti pada isi berikutnya Ibu akan memberikan contoh di mana delta H-nya bukan merupakan angka tetapi menjadi sebuah huruf. Sampai di sini dulu untuk penjelasan cara menentukan perubahan entalpi reaksi dengan konsep hukum Hess. Sekian, terima kasih. Kesempatan kali ini kita akan menentukan entalpi dari suatu reaksi dengan menggunakan konsep hukum Hess. Jika diketahui reaksi CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 dan 2SO2, delta H-nya sama dengan min 110 kJ. Kemudian yang kedua, CO2 menjadi C plus O2, delta H-nya 394 kJ. Kemudian reaksi yang ketiga, SO2 menjadi S ditambah O2, delta H-nya plus 297 kJ. Pertanyaannya, berapakah kalor pembentukan atau delta H reaksi CS2? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat reaksi pembentukan CS2, yaitu C ditambah 2S menjadi CS2. Kemudian dari reaksi ini kita tuliskan berapakah delta H-nya. Kita perhatikan dulu reaksi-reaksi atau zat-zat yang terdapat dalam reaksi ini. Yang pertama ada C. Kemudian kita tengok reaksi yang di atas. C itu pada reaksi yang kedua ada di sisi sebelah kanan. Sementara dalam reaksi yang diminta dia ada di sebelah kiri. Maka reaksi yang kedua ini harus kita balik. Kita balik, otomatis delta H-nya yang tadinya positif nanti akan berubah menjadi negatif. Nah, kita balik. Berarti reaksinya C ditambah O2 menjadi CO2. Di sini delta H-nya sama dengan min 394. Kemudian kembali ke pertanyaan yang diminta. Di sini ada S. Ada 2S. Kemudian pada reaksi yang diketahui, di sini ada S. Yang pertama S-nya ada di sebelah kanan, sementara yang diminta ada di sebelah kiri. Selain itu, S yang diminta 2S, yang diketahui S. Berarti ada dua perlakuan pada reaksi yang ketiga ini. Yang pertama kita balik, kemudian reaksi ini kita kalikan 2. Sehingga delta H-nya berubah menjadi negatif dan dikalikan 2. Berarti reaksinya menjadi 2S ditambah 2O2 menjadi 2SO2. Sehingga delta H-nya di sini sama dengan min 554 kilojoule. Kemudian reaksi yang diminta di sini tidak ada CO2 maupun SO2. Maka kita gunakan reaksi yang pertama ya, untuk menghilangkan CO2 dan SO2. Nah, sementara di sini yang diminta CS2 dan CS2 juga terdapat pada sisi yang kiri pada reaksi yang pertama.
Sehingga reaksi yang pertama ini kita balik. Sehingga jika dibalik menjadi CO2 ditambah 2SO2 menjadi CS2 dan 3O2. Delta H-nya sama dengan plus 1110 kilojoule. Kemudian kita jumlahkan reaksi ini. Kita jumlahkan. Kita lihat sisi yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika terdapat senyawa yang sama dan berseberangan, maka bisa kita hilangkan. Misalnya 2SO2 dan 2SO2 ini. Kemudian di sini ada CO2. Di sisi kiri ada CO2. Kemudian di sini terdapat O2 ditambah 2O2 menjadi 3O2 dan di sini ada 3O2. Ini bisa dihilangkan semua. Sehingga reaksi tinggal C ditambah 2S menjadi CS2. Kita cek apakah reaksi yang dihasilkan itu sama dengan reaksi yang diminta. Kemudian di sini setelah sama, maka delta H ini merupakan penjumlahan dari ini semua. Min 394, min 554 plus 110. Maka di sini menjadi 8. Demikianlah video kita kali ini. Jika kalian belum memahami tentang konsepnya, kalian bisa mengulang kembali videonya atau menanyakan ke Bapak Ibu di sekolah. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.